بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita kesempatan ini mengganti Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusron Ansor. Kondisi yang mungkin belum memungkinkan ya, belum memungkinkan untuk atau beliau mengisi, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang as-sabr ya, as-sabru atau dalam bahasa kita kesabaran. Nah, ini hidup di akhir zaman ini memang, atau kehidupan manusia itu antara dua kondisi yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar orang yang beriman ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ajaban li amril mu'min. Ajaban, apa artinya ajaban? Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala urusannya itu baik. In asobathu sarra, kalau dia ditimpa dengan kemudahan, atau kalau dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, syakara fakana khairal lahu, dia bisa bersyukur dan itu baik baginya, pahala. Wa in asobat hudarra, kalau dia ditimpa dengan kesulitan, rumusnya sabara, dia bisa bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa mu'min, dan tidak bisa melakukan atau mendapatkan seperti itu kecuali orang yang beriman. Tidak bisa merasakan dua kondisi ini kecuali orang yang beriman. Dan
resep hidup bahagia di dunia ini ya bermain antara sabar dan syukur sebenarnya. Ya, jadi kalau kalau kita mau melihat secara lebih mendalam dalam kehidupan kita, maka yang bisa mempengaruhi atau yang bisa menstabilkan kehidupan manusia itu ya dua itu, sabar dan syukur. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas sabarnya dulu, ya syukurnya sudah sering ya, dan saya yakin pembahasan masalah sabar ini juga sudah sering. Namun mengingatkan kita dengan kondisi yang ada serta bagaimana kesabaran itu masuk dalam seluruh lini kehidupan. Bahkan kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, kesabaran itu adalah kalau di dalam tubuh atau di ibaratnya di dalam tubuh ini, sabar ini kepalanya sebenarnya. Ya bimanzilatir ra's. Ya, sabar ini berada dalam posisi yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan atau mengomentari ayat, termasuk murid beliau Ibnu Qayyim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immatan. Apa itu a'immah? Pemimpin yang diikuti, yuqtada bihi, yahduna bi amrina, yang mereka itu ya berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat kami. Ya. Imam Ibnu Qayyim, guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, tunalul imamatu fid din, maka kepemimpinan dan keberuntungan, kemenangan itu akan bisa dicapai. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar bagi orang yang bersabar, itu balasan yang tanpa batas, ya balasan yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan orang-orang yang sabar, dan di antara makna sabar adalah as-shaimun, mereka orang yang berpuasa, ya. Maka kita akan melihat apa sih makna sabar sebenarnya. Sabar itu secara bahasa al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan atau memenjarakan atau menahan diri, menahan, ya, menahan diri, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di surat Al-Kahfi ayat 28, ay ihbis nafsaka ma'ahum, ya, penjarakan dirimu bersama mereka, ya, tahan dirimu, menahan. Jadi makna sabar secara bahasa adalah al-habsu, yang berarti menahan. Maka bersabarlah dirimu bersama mereka pada waktu ya, lan nasbira ala ta'ami wahid, ya, menahan diri kami dengan makanan, satu makanan saja. Nabi Musa padahal sudah mendapatkan makanan apa? Manna wa salwa, semacam madu, ya, dia dihasilkan dari apa? Semacam madu begitu, manis, ya. Wasalwa, salwa dari binatang atau dari burung, ya, makanan daging dari jenis burung. Jadi sabar bermakna yang pertama adalah bermakna al-habsu, ya,
yaitu menahan diri. Dan ketika seseorang itu dikatakan atau sabar itu dalam bahasa Arab lawannya al-jaza. Al-jaza itu tergesa-gesa dan tidak bisa menghadapi keadaan dengan baik, yaitu namanya al-jaza. Kemudian di dalam istilah syar'i, ini dari apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, dia menyebutkan habsun nafsi an mahabbiha wa kaffiha an hawaha. Menahan diri, menahan jiwa itu dari segala sesuatu yang dia senangi, dan menahan jiwa itu dari apa-apa yang atau hawa nafsunya. Itu ya. Atau makna yang lain, habsun nafsi ala fi'li syai'in aradahullah au an fi'li syai'in nahallahu anhu. Ya, menahan diri dari melakukan sesuatu, ya, artinya ketika dia dengan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, dan menahan diri wa an fi'li syai'in nahallahu anhu, menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walidzalika qila lis-sabiri 'alal musibah sabirun li'annahu kaffa nafsahu 'anil jaza. Maka dikatakan orang yang sabar terhadap musibah disebut dengan sabir karena dia menahan dirinya dari berburuk sangka terhadap musibah yang menimpa seseorang tersebut. Maka disebutkan wasumya Ramadan bi syahri sabri li'annal muslimina yahbisuna anfusahum an tanawuli ta'ami wasyarabi wasyahawati fih. Dikatakan Ramadan itu adalah bulan kesabaran karena orang-orang muslim, orang-orang muslim itu menahan dirinya dari makan makanan, minuman, dan syahwatnya di siang hari. Ini Ramadan, atau di Ramadan dikatakan syahru as-sabr. Sini sebutkan as-sabru laisa martabatun wahidah, atau as-sabru laisa martabatan wahidah bal huwa ala maratib wa ba'du tilkal maratib afdalu minal ba'dil akhar. Bahwa kesabaran itu punya tingkatan, dan di antara tingkatan itu ada yang lebih tinggi nilainya atau kedudukannya daripada yang lain. Fasabru ala ta'atillah a'la manzilatin atau a'la manzilatan minas sabri anil ma'asi. Kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya paling tinggi daripada sabar, atau lebih tinggi daripada kesabaran meninggalkan maksiat. Kenapa bisa? Karena ketaatan itu sifatnya kontinu, terus menerus. Adapun maksiat, sesekali dia tidak setiap saat dia tinggalkan, atau datangnya itu tidak setiap saat. Berbeda dengan ketaatan. Ya. Contoh misalnya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya, dalam ibadah. Salat kita dituntut sepanjang hayat. Nanti tertutup mata, jantung sudah berhenti, otak kita sudah terbukti mati, atau artinya betul-betul kita sudah tidak ada, maka disitulah ibadah salat kita sudah tidak wajib. Tetapi selama masih napas di kandung badan, kita wajib salat terus menerus. Thalabul ilmi juga begitu. Sabar di dalam menuntut ilmu luar biasa. Makanya kita renung-renungkan berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menuntut ilmu itu? Ini nada ikhwat tadribud du'at ya. Kenapa menuntut ilmu itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena memang menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Terkadang memang seorang harus meninggalkan
ya keluarganya, meninggalkan pekerjaannya ya untuk tafarrug li talabil ilmi itu. Ya, perlu kesabaran. Belum lagi kalau umur sudah agak tua ya, hafalan sudah mulai istilahnya susah nyantelnya ya, susah masuknya, atau susah masuknya hafalan itu dilupanya cepat sekali. Itu perlu kesabaran ya. Ayat misalnya kita sudah baca berulang-ulang 100 kali dibaca, hafal, keluar dari masjid, bagaimana tadi itu dia? Itu perlu kesabaran. Belum lagi dari sisi dari sisi kehidupan para penuntut ilmu itu. Saya ingat sekali, saya pernah membaca buku tentang Ibnul Jauzi ya, di dalam Thalabul Ilmi. Beliau menyebutkan jadi Ibnul Jauzi beda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Ibnul Qayyim lain, Ibnul Jauzi itu salah satu penulis buku juga terkenal, Saidul Khatir ya. Beliau menyampaikan bahwasanya kami dulu pernah belajar dan kami hanya bawa roti kering. Roti kering itu mungkin kalau sekarang ya, saya pernah sama ikhwah dari Ambon dan ikhwah dari Ambon di sini. Rotinya yang keras, apa namanya? Iya, tapi kadang disebut dengan genteng gitu ya. Iya, saya ada dulu ikhwah dari Ambon. Nah, itu mungkin bagus ya. Kalau dulu mungkin tidak seperti ini ya. Tapi poinnya bahwa roti itu keras. Ya, roti keras. Nanti kalau mau dimakan, ya kalau dimakan roti itu dicelup di air panas. Ya, gambarannya lah seperti itu. Maka Ibnul Jauzi mengatakan ya, kami dulu menuntut ilmu, kami hanya bawa roti kering. Roti kering nanti kalau kami mau makan karena keras, kami singgah dulu di sungai, kemudian kami celup itu roti di sungai, baru kami makan. Tapi sungainya dulu mungkin masih alami juga ya, tidak seperti sungai sekarang yang segala rupa lewat di sungai. Iya. Jadi sabar, dan memang luar biasa ya. Subhanallah, saya jadi teringat ya, meskipun belum seberapa ya. Kita awal-awal di istiba dulu atau awal-awal waktu tadribud duat juga itu sangat sederhana ya. Lampu ya, kita dulu di istiba dikasih itu selalu kena banjir ya, selalu kena banjir. Kemudian lampu juga cuman satu saja. Kalau belajar di masjid satu lampunya, itu pun redup-redup, nggak tahu kalau ini berapa watt, dulu kecil sekali. Masih sangat sederhana ya. Biasanya kalau anak-anak pesantren itu makanannya 3T ya, 3 sate ya, sate sayur terong ya, apalagi sayur tempe ya, tahu ya. Jadi menunya 3 sate ya. Jadi kesabaran, dan ini luar biasa karena memang buah ya. Kadang kita renungkan luar biasa. Dan para ulama kita, kalau kita ya membaca kisah-kisah tentang al-himmah fi talabil ilmi ya, semangat di dalam menuntut ilmu luar biasa mereka ya. Mereka menahan kantuk ya, mereka membaca mengulang-ulang ya, dan begitulah kesabaran itu. Dan ini berlaku termasuk misalnya dalam rumah tangga ya, dalam membina istri, membina anak ya, berkeluarga itu butuh kesabaran ya, dan kesabarannya panjang ya, sampai kita meninggal dunia itu mendidik istri, mendidik anak, sabar dengan ketaatan di dalam pembinaan keluarga itu, dan buahnya luar biasa ya. Jadi saya kalau lagi ada ikhwah yang curhat ya, curhat biasa ya, waduh Ustaz, saya ini lagi masalah begini-begini, keluarga saya atau istri saya agak ya susah diatur atau apalah, macam-macam lah permasalahan keluarga biasa. Kita katakan ya sabar ya, bersabar menghadapi wanita, menghadapi istri ya yang sudah berkeluarga, bersabar
Karena memang wanita itu tabiatnya sudah seperti itu. Kemudian Nabi juga Nabi SAW ingatkan kita ya untuk bersabar di dalam membina ya para keluarga-keluarga kita, termasuk membina anak-anak kita. Sampai saya pernah teringat ya, salah seorang ustadz menyampaikan bahwa dulu ada seorang ya ulama itu anaknya itu jadi ulama besar gitu. Kemudian ditanya sang alim ini, wahai sang alim, apa kira-kira rahasianya anakmu bisa menjadi orang yang besar gitu ya, menjadi ulama juga ya, saya atau berbakti sekali kepada engkau. Maka orang ini, sang alim ini mengatakan, ya saya bersabar selama 30 tahun istri saya itu tidak mau ngomong sama saya ya. Jadi 30 tahun dia sabar, istrinya tidak mau ngomong sama dia, tidak tahu apa penyebabnya ya, apakah mungkin sakit dan sebagainya. Akhirnya anaknya ini berbakti sekali sama bapaknya tadi ya. Dan ini ya kalau masih ada 1-2 hari tidak dikasih omong sama istri, ya bersabarlah. Ini 30 tahun ya, 30 tahun. Intinya kesabaran ya, terutama dalam ketaatan kepada Allah dan istiqomah. Ini kan kesabaran dalam ibadah ini, sholat jamaah, sholat malam ya, nanti kita akan bahas di sini. Jadi tingkatan yang paling tinggi kesabaran apa tadi? Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kesabaran di dalam mengamalkan Quran dan Sunnah inilah yang nanti akan membuat kita kuat dan melalui berbagai jenis kesabaran yang ada. Ya. Li'anna sabra 'alal wajibi was-sabr 'ala tarkil harami amaliyatun ikhtiyariyah. Ya. Jadi ya, pertama tadi sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling tinggi derajatnya. Li'anna jinsa fi'lil wajibat a'la darajatin 'indallahi min jisni tarkil muharramat. Karena ketaatan itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada meninggalkan maksiat. Artinya taat ini memang butuh jiddiyah, butuh kesungguhan ya sepanjang hayat. Jadi sabar yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dari meninggalkan larangan Allah SWT ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar ala al-aqdar al-mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang takdir-takdir itu secara realitas tidak disenangi oleh manusia. Ya, sesuatu yang tidak menyenangkan manusia. Ini dinukilkan dari perkataan Ibnu Qayyim ya. Saya bacakan. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, sami'tu Ibnu Taimiyah yaqul, aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmal min sabri ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jubbi wa bai'ihi wa tafriqihim bainahu wa baina abihi. Fa inna hadhihi umurun jarat alaihi bighairi ikhtiyarihi la kasba lahu fiha laisa lil 'abdi fiha hilatan ghaira sabr. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dinukilkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim, sesungguhnya kesabaran Nabi Yusuf terhadap gangguan daripada istri pemuka pemimpin pada waktu itu, itulah sesempurna-sempurnanya kesabaran. Ya, lebih berat kesabaran itu, lebih besar nilainya daripada ketika dia dilemparkan oleh saudaranya ke dalam yang murah dan perpisahan dengan kedua. Kenapa? Karena yang
Yang pertama ini iya dan tidak, dan dia bisa tinggalkan itu. Dia bisa lakukan dua-duanya. Adapun dia berpisah dengan orang tuanya, Nabi Yusuf, kemudian dilemparkan ke sumur, itu sudah tidak ada pilihan lain. Memang begitu, harus bersabar. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang guru beliau. Ya sebenarnya panjang, tapi kita ambil yang penting-penting saja. Jadi bahwa sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tingkatkan, maka tingkatan yang pertama yang paling tinggi sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah ya yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kita untuk bersabar di dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tingkatkanlah ya, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Di antaranya surat Al-Baqarah yang kita atau di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini luar biasa ya, bagaimana kita meminta pertolongan dan menghadapi berbagai masalah dengan sabar dan sholat. Bahkan Rasulullah ketika mendapatkan satu perkara yang besar yang membutuhkan keseriusan penanganan dari Nabi SAW, maka Nabi langsung melaksanakan sholat untuk meringankan beban dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ya, bersabarlah sebagaimana bersabarnya para nabi ulul azmi minar rusul, dari kalangan para rasul. Siapa itu nabi ulul azmi? Nabi Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, Muhammad. Ya, ulul azmi dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kalian ya terburu-buru terhadap mereka. Wala tahinu wala tahzanu, Ali Imran 139. Maka kalau kita melihat ya dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, Syekh di sini menyebutkan wasabru taduru alaihil ahkam taklifiyah al-khamsah. Kesabaran itu bisa menduduki 5 hukum di dalam hukum Islam. Ya, yang pertama bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab, ya, istilahnya sunnah, ada yang makruh, ma huwa muharram, ada yang haram, wa minhu ma huwa mubah, dan ada yang sifatnya mubah. Wa mimma yadullu ala anna sabr qad la yakunu laziman qaulallahi azza wa jal. Ya. Ini contoh kesabaran yang sifatnya tidak wajib. Ya, ini beliau kasih contoh, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Fayajuzu lil madlumin an yaqtassa man min zalimihi bimithli ma zalamahu walakin tarkal intiqam was-sabr an dzalik khairu minal intiqam. Ini contoh. Kalau kamu membalas kepada orang yang menyakitimu, maka balaslah sesuai dengan apa yang dia perlakukan kepada kamu. Wala in sabartum, tapi kalau kalian bisa bersabar, fahuwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Apa artinya di sini? Sabar itu pilihan. Artinya, ini kalau berlaku ya dalam hukum Islam ada yang namanya hukum qisas ya, kalau dipukul ya dipukul juga ya. Tetapi secara umum
Misalnya kalau kita dizalimi orang, sebenarnya boleh kita membalas sesuai dengan kadar kezaliman itu. Tapi kalau memilih bersabar lebih baik daripada membalas. Berarti sabar di sini pilihan, dia bukan menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Contoh fadalla dzalika ala anna man minas sabri amman yakuna mustahabban walau kana wajiban bi kulli anwa'ihi la aujaballahu subhanahu sabr fi hadhil halah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kesabaran itu adalah pilihan. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim disebutkan as-sabru 'alal wajibi wajibun. Kesabaran terhadap sesuatu yang wajib. Wa 'anil wajibi haramun. Ya. Was-sabru 'anil harami wajibun. Ya. Wa 'alaihi haramun. Was-sabru 'alal mustahabbi mustahabun wa anhu makruhun. Was-sabru 'anil makruhi mustahabun wa alaihi makruhun. Was-sabru 'anil mubahi mubah. Ya, ini yang disebutkan bahwa hukum kesabaran itu bisa masuk kepada 5 hal. Ini ada contoh. Fasabru wajibun fil wajibat wa wajibun 'anil muharramat wa wajibun fi 'adamil jaza'i wa tasalluti wa tasakhuti an aqdarilahil mu'limah. Ya, contoh. Ya, kesabaran yang wajib di dalam hal-hal yang sifatnya kewajiban. Ya. Contohnya di sini wasabru ala salatil fajri wajib. Sabar ketika dia melaksanakan sholat subuh, apa hukumnya? Wajib. Karena sholat subuh apa hukumnya? Wajib. Jadi sabar di dalam melaksanakan kewajiban sholat subuh itu wajib sabar di situ. Ya, jadi hukumnya wajib. Wasabru aniz zina wa musabbabatihi wajib. Ya, sabar daripada perbuatan zina dan apa-apa yang bisa menyebabkan itu hukumnya wajib, karena itu sesuatu yang diharamkan. Wasabru indal musibah biman in nafsi anin niyaha wa tasakhut wajib. Sabar terhadap musibah dan menahan diri untuk tidak meraung-raung menyesali takdir itu, maka hukumnya apa? Wajib. Jadi sabar di dalam melaksanakan ketaatan yang sifatnya wajib, maka hukumnya wajib. Sabar di dalam melaksanakan atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, hukumnya wajib, karena yang diharamkan hukumnya haram. Dan sabar terhadap takdir yang Allah telah turunkan, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah menurunkan takdir kepada seorang hamba itu sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, berbeda dengan kita. Banyak hikmah yang kita tidak ketahui. Contoh, kalau sabar di dalam melaksanakan qiyamul lail, apa hukumnya? Sunnah, karena qiyamul lail sunnah. Artinya ya, kalau orang tidak bersabar kemudian tidak qiyamul lail, tidak berdosa juga. Ya, tapi kalau dia bisa bersabar melawan hawa nafsunya, ketika orang tidur dia bangun, maka dia hukumnya sunnah. Wasabru an syurbil ma' qa'iman mustahab. Sabar dari minum air atau minum air, ya, minum dengan berdiri, ya, maka itu dianjurkan. Artinya tidak melakukan dengan berdiri. Wa qad yakunu makruhan idza sabara anil mustahab wa lam yaf'alhu wa sabara ala fi'lil makruh. Wa qad yakunu muharraman wa dzalika sabru 'alal muharramat ka sabri rajuli 'ala man yaq'adu ahluhu bisu'in wa huwa qadirun 'ala daf'ihi. Ya. Misalnya, ya, kalau dia misalnya, ya, dia bisa menjadi haram berlaku sabar di situ, dia haram hukumnya kalau dia mampu untuk melakukannya. Misalnya ada orang yang mau mengganggu keluarganya, dia bisa melawan. Kalau dia tidak melawan dalam posisi itu, ya saya sabar. Itu posisinya dia, ya, tidak boleh itu. Ya, saya sabar ini. Ya. Padahal mengganggu keluarganya, ya. Ya, dan kalau hal-hal yang sifatnya mubah, dia juga bisa hukumnya mubah. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita melihat dalam sejarah ya dari 3 jenis kesabaran tadi, kita mendapati misalnya dalam sabar di dalam ketaatan kepada Allah tadi, kisah Nabi Yusuf, yaitu dalam rangka, atau kalau Nabi Yusuf as-sabru an maharimillah, sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah ya Nabi Ibrahim contohnya. Jadi luar biasa itu Nabi Ibrahim ketika telah lahir putranya Ismail yang ditunggu-tunggu lama. Begitu lahir, selang beberapa waktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi ke arah Palestina. Ya, pergi apa? Pergi berdakwah ke arah Palestina. Disuruh meninggalkan keluarganya. Sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Ya, antum bisa bayangkan ya, menikah lama tidak punya anak dengan Sarah, kemudian Nabi Ismail Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Setelah memiliki putra satu-satunya, ya, Nabi Ishak waktu itu belum lahir ya, maka disuruh meninggalkan. Antum bisa bayangkan ini bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, termasuk ketika Nabi Ismail mulai menginjak remaja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ini ya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Wah, begitu lahir disuruh tinggalkan, begitu anaknya mulai remaja disuruh menyembelih. Ya, artinya ujian yang luar biasa ya. Sampai-sampai Allah menyebutkannya. Ya, bagaimana jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Ini lagi-lagi sabar. Sampai-sampai Allah mengatakan inna hadza lahuwal balaul, apa ayatnya? Mubin. Ya, apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan putranya itulah ujian yang sangat nyata. Ini sabar dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam ujian dan musibah. Kalau contoh para nabi, siapa yang kita bisa ambil? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ujian apa yang melebihi beratnya Nabi Ayub? Ya, disebutkan bahwa seluruh tubuhnya terserang penyakit, ya, kecuali qalbu beliau, ya, kecuali qalbu beliau. Akhirnya Nabi Ayub bersabar dengan itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang syaitan mau menguji dan minta izin, ya, untuk menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ayub alaihi salam. Tapi akhirnya Nabi Ayub bisa melalui ujian yang berat itu. Ya, subhanallah. Ini contoh dari para nabi dan rasul. Dan memang nabi dan rasul adalah orang yang paling berat ujiannya. Ya, Nabi SAW mengatakan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan orang-orang yang semisal dengan nabi. Artinya semakin seseorang itu memiliki keimanan yang kuat, maka ujian itu akan berbanding lurus dengan keimanan yang dimiliki. Tetapi tidak boleh kita meminta untuk diuji oleh Allah SWT. La tatamannu liqa'al adu. Ya, jangan engkau
berharap untuk ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau engkau ketemu maka bersabarlah. Ya, maka bersabarlah. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini akan diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan yang besar ya. Buah daripada kesabaran ini banyak, diantaranya adalah al-falah natijatun lis-sabr, yaitu kemenangan ya, kemenangan. Ayat yang dibaca tadi ya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di sini di ujung ayat ini tuflihun. Apa itu artinya tuflihun? Kemenangan ya, keberuntungan. Itu kaitannya dengan sabar ya terhadap segala kondisi. Kemudian kesabaran ini adalah sababun li'adamil khusran, menjadi sebab seseorang terhindar dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Kemudian husulul maghfirah wal ajr al-kabir, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa amilus solihat, kemudian dia beramal saleh, ulaika lahum, maka mereka itulah maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. As-sabru tariqul jannah, kesabaran itu adalah jalan ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, terutama ketika seseorang yang ya nas'alullah al-afiyah diambil kedua matanya. Fa'an Anasin ibni Malik, fa'an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman ya, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Kalau seseorang aku uji, atau apabila aku menguji hambaku dengan bihabibataihi, dengan sesuatu, dengan dua hal yang dia cintai. Apa yang dimaksud di sini? Mata. Ya. Fasabara, kemudian dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan gantikan ya baginya, bagi keduanya itu, kedua matanya itu surga. Nah, ini yang dimaksud adalah ainaihi, yaitu kedua mata. Dan hadis yang semisal dengan itu. Kemudian di antaranya yang lain, salamul malaikati ala sabirina fil jannah, salamnya para malaikat bagi orang-orang yang sabar di surga. Akhbarallahu ta'ala anna malaikatahu tusallimu fil jannati ala sabirin faqal, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya malaikat itu memberikan salam di surga kepada orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 24. Keselamatan atas kalian dengan apa yang telah kalian sabarkan di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan senikmat-nikmatnya tempat kembali, yaitu di akhirat.
Ya, kemudian saya sebutkan ringkas saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar, ya, tidak akan hilang balasan orang yang sabar itu. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan yang lainnya, ya, daripada keutamaan-keutamaan bersabar itu, diantaranya adalah seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, hari-hari ini kita menyadari bagaimana ujian yang banyak dia menimpa saudara-saudara kita. Ada banjir, ada gempa bumi di Turki, Suriah, ada yang kecelakaan, ya, macam-macam lah ujian-ujian itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, ya, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Maka sabar ini kalau kita bisa ringkas, bahwa kesabaranlah yang bisa membuat manusia senantiasa bertahan dan ia berpeluang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mari, ya, saya mengajak malam Ahad nanti ada tabligh akbar online, akan ada live